Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, berjumpa kembali di dalam senja Ramadan pada tanggal 18 Ramadan tahun ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita di setiap langkah dan gerak kita, dan kita ditetapkan sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit mengulas suatu kejadian yang menakjubkan, yang menjadi sejarah peradaban orang-orang yang beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nuzulul Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam wahyunya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ulama menyikapi ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan bermacam-macam pendapat di antara mereka tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan pada tanggal berapa. Adapun mereka telah bersepakat sesuai dengan nas Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan tidak ada perbedaan akan hal itu. Adapun terjadi perbedaan pada tanggal berapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Al-Imam Ibnu Ishaq beliau berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan sesuai dengan terjadinya peperangan Badar, ketika Allah menurunkan wahyunya kembali dengan mengucapkan di dalam firman-Nya, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Al-Furqan, yaitu hari pembeda antara yang hak dan yang batil, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan orang-orang beriman dan pasukan kafir Quraisy ketika terjadi peperangan Badar. Berdasarkan ayat inilah Al-Imam Ibnu Ishaq berkata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan semisal kemarin, yaitu 17 Ramadan. Dalam hal ini didukung beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an li sabil asar min syahril Ramadan. Adapun hari Al-Furqan yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, di mana terjadi bertepatan pertempuran antara yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mengetahui atau untuk mengenal ilmu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, ulama
berbeda pendapat tentang hal itu. Namun perbedaan pendapat itu tidak keluar daripada kemungkinan kebenaran yang terjadi di dalam Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Pendapat yang pertama menyebutkan pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan keseluruhan dari Baitul Izzah kepada Sama'id Dunya. Lalu setelah itu dari Sama'id Dunya diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan masyhur di kalangan para ulama. Adapun pendapat yang kedua yang menyebutkan Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun, yang maknanya setiap tahun 1 kali Lailatul Qadar dijumpai untuk umat Islam. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan. Lalu pendapat yang ketiga berkata Al-Quran pertama kali diturunkan di malam Lailatul Qadar, selanjutnya Al-Quran diturunkan di bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Dari 3 pendapat ini, pendapat yang paling masyhur di antara para ulama yaitu dari Baitul Izzah diturunkan ke Sama'id Dunya secara keseluruhan, dari Sama'id Dunya diturunkan ke pada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dengan waktu-waktu tertentu. Ada ucapan ulama berkata seperti ini, lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Baitul Izzah ke Sama'id Dunya dan diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di waktu-waktu tertentu. Ini selain juga info tentang bagaimana turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, ini juga info yang akurat bahwasanya Allah Maha Tahu. Allah terlebih dahulu telah menurunkan Al-Quran sesuai kebutuhan manusia. Allah yang menetapkan takdir manusia berjalan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Allah telah menetapkan semuanya itu dan telah tercatat terlebih dahulu di dalam Baitul Izzah melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan bertahap dari Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari semua perbedaan pendapat para ulama tentang diturunkannya Al-Quran atau disebut dengan kalimat munazzal pada malam Lailatul Qadar, ulama semuanya sepakat bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar sesuai dengan bunyi teks Al-Quran, sesuai dengan redaksi Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Namun para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, apakah Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar 1 kali saja ataukah terjadi beberapa kali Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Mereka semuanya sepakat permulaan ayat pertama, firman Allah pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, mereka sepakat secara keseluruhan para ulama itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Dari sini kita bisa memahami bagaimana mekanisme wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah turun ke Sama'id Dunya, lalu dari Sama'id Dunya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu turunnya Al-Quran ini yang dikenal dengan Al-Inzal atau Al-Idhar, yang memiliki makna menjelaskan atau menghadirkan atau memperhatikan. Kalau mengambil makna seperti ini, maka tentu
posisinya tidak harus dari yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, yaitu dari tingginya langit menuju rendahnya bumi, seperti kandungan pada kata kalimat nazalah di dalam kosakata kesenian bahasa Arab. Ada pendapat di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya bagaimana proses Jibril menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di antara pendapat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada malaikat Jibril yang ketika itu berada di langit. Kemudian malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan kepada Nabi Muhammad, maka dalam proses inilah disebut dengan kalimat nazala. Dari tempat yang tinggi di langit turun kepada di bumi tempat yang rendah, maka digunakan kalimat nazala, diturunkan Al-Quran. Lalu muncul pertanyaan di kalangan orang-orang santri atau di kalangan orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mencari pengetahuan bagaimana proses atau komunikasi antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak menjadi pertanyaan besar di kalangan para ulama dan juga di kalangan para santri. Adapun di kalangan orang-orang awam, ada kalanya pertanyaan yang semacam ini belum sampai pada diri mereka semuanya. Adapun bagaimana proses komunikasi antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat keduanya adalah dua makhluk yang berbeda jenis, Nabi Muhammad sebagai manusia, lalu Jibril sebagai malaikat. Kedua jenis yang tidak sama ini, bagaimana menyikapi proses komunikasi? Para ulama memberikan pendapat dengan mengatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Jibril beralih rupa, yaitu menjelma menjadi sosok manusia untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, atau sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya akan muncul, Al-Quran seperti apa yang diturunkan kepada Jibril dan dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bersambung satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain tentang nuzulul Al-Quran ini. Kita sudah faham mulai dari bagaimana prosesnya wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah turun ke Sama'id Dunya, dari Sama'id Dunya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sudah memahami bagaimana komunikasi antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melihat mereka berdua adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Lalu sekarang muncul lagi pertanyaan, seperti apakah yang diturunkan kepada Jibril dan dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama terjadi perbedaan pendapat akan hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat di antara para ulama dan didukung oleh sebagian besar ulama yang lainnya, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Jibril secara lafzan wa makna, secara redaksinya dan makna kontekstualnya sekaligus. Penjelasan seperti ini, Jibril menghafal Al-Quran yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini kalau terjemahan sekarang kita bisa ambil tablet yang terjaga. Tablet yang terjaga, tulisan yang terjaga, yang kemudian dibacakan ulang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril menghafal Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz, lalu membacakan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mengatakan pendapat semacam ini, beliau berkata bahwasanya tulisan Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz, setiap satu hurufnya itu sebesar gunung Qaf. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz, yang dihafal oleh malaikat Jibril lalu dibacakan kepada Nabi Muhammad, setiap satu hurufnya itu
besarnya seperti gunung Qaf, dan di bawahnya itu terdapatlah penjelasan makna-makna masing-masing yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu huruf di bawahnya terdapat penjelasan makna masing-masing yang diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Bagaimana proses sampainya Al-Qur'an dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua yaitu malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan makna yang khusus. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pendapat ini jarang diinfokan oleh para ulama karena lebih condong mengikuti pendapat yang pertama yang lebih sesuai dengan sandaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang ketiga yaitu Jibril menyampaikan makna Al-Quran. Jibril menyampaikan makna Al-Quran selanjutnya agar Al-Quran dipahami oleh audiens, oleh umat manusia. Nabi Muhammad membungkusnya dengan bahasa Arab. Pendapat ini juga jarang kita temukan menyebar di kalangan para ulama. Dikarenakan di antara tiga pendapat ini, pendapat yang paling pertama lah yang diikuti oleh para ulama di dalam memahami bagaimana Al-Quran turun dari Baitul Izzah hingga ke Sama'id Dunya lalu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Jibril menyampaikan secara lafzon dan makna yang malaikat Jibril hafalkan di Lauhil Mahfuz lalu dibacakan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lafzon dan makna. Inilah yang dipahami oleh para ulama dan terus bersambung bagaimana proses nuzulul Quran. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, itulah sekilas daripada ilmu pengetahuan bagaimana proses nuzulul Quran yang dipahami dan yang diyakini oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mudah-mudahan keberkahan nuzulul Quran, keberkahan Al-Quran yang berada di tengah-tengah umat manusia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya, terkhusus agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala dan bencana, wabah penyakit, khususnya wabah penyakit COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.